Andai kata suami saya mau melihat sisi baik dari diri saya dan mau melihat kenyataan akan apa yang telah saya lakukan untuknya dan keluarga, saya akan sangat berbahagia, akan lebih berbahagia daripada terus-terusan dikritik dan disalahkan. Demikian L, 36 tahun, menikah 5 tahun, dengan 2 anak balita. Saya pulang ke rumah lebih cepat daripada biasanya untuk cerita kepada istri saya tentang proyek kantor yang telah sukses saya kerjakan. Memang dia mengungkapkan responsnya sesaat, tetapi ia langsung menceritakan masalah yang dihadapi dengan anak-anak dan tete bengek lain tentang rumah tangga. Saya mencoba menarik perhatiannya dengan mengajak dia makan berdua keluar rumah untuk sedikit merayakan kesuksesan saya. Tetapi, apalah cur, dalam perjalanan ia menambah keluhannya tentang anak-anak, dengan menuntut janji saya memperbaiki dinding dapur yang sedikit bocel dan meminta supaya hari Minggu ini saya memanggil tukang tembok. Wah, tanpa terkendali saya meledak secara emosional dan langsung membelokkan kendaraan ke arah pulang dan mengatakan, kita enggak jadi makan malam. Ia memang memohon untuk makan malam itu dan meminta maaf, tetapi saya sudah kehilangan selera dan tetap mempercepat kendaraan untuk lebih segera sampai rumah. Saya langsung masuk kamar untuk tidur, dengan rasa jengkel, kesal, marah bercampur aduk. Demikian M, 42 tahun, menikah 10 tahun, dengan 2 anak berusia 9 dan 5 tahun. Dari 2 contoh kasus tersebut kita dapat menyimak keberadaan kesalahan kronis dalam hal tidak mampu memberi apresiasi terhadap prestasi masing-masing di antara pasangan perkawinan yang akan membuat relasi perkawinan menjadi berantakan. Dalam setiap contoh kasus di atas, setiap pasangan merasa kurang dihargai dan dianggap tidak penting. Apabila keadaan kurang menguntungkan tersebut berlanjut, mungkin akan dengan mudahnya berkembang relasi yang dipenuhi kemarahan dan membuat kedua pasangan bisa alih-alih saling mencintai, malah jadi saling membenci satu sama lain. Kebutuhan dihargai. Hal yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa setiap individu secara mendasar memiliki kebutuhan psikologis yang sangat mendalam untuk dihargai. Dari laporan yang diungkap oleh para konselor perkawinan, sebagian besar keluhan dan konflik marital bersumber pada kekurangan apresiasi antar pasangan perkawinan. Pada hari ulang tahun perkawinan kami, saya berkata kepada suami saya, gimana rasanya hidup bersama saya selama 13 tahun dengan 2 anak yang menjelang remaja? Suami saya menjawab, ya, lumayanlah, kawin dengan istri yang kerja membuat saya merasa diringankan. Coba kalau kamu enggak kerja, kan saya harus sendirian menopang ekonomi keluarga. Pasti saya akan keberatan. Mendengar jawabannya saya benar-benar merasa terkejut karena saya baru tahu bahwa dalam benaknya saya hanyalah seseorang yang dilihat sebagai orang yang membantu dia mencari nafkah keluarga. Saya benar-benar merasa direndahkan. Posisi saya dalam hati dan benaknya hanyalah sebagai motor pencari tambahan biaya rumah tangganya. Saya sedih sekali dan benar-benar merasa terpukul, dan sejak hari itu sampai sekarang masih terngiang jawaban yang menyakitkan hati saya tersebut. Padahal, selama ini saya benar-benar mencintai dirinya dan memperlakukannya dengan penuh respek dan kasih. Saya merasa hidup saya tidak bermakna apapun bagi dirinya. Yang sangat menyedihkan pikiran saya, berarti kalau saya sudah tidak mampu mencari uang, oleh sebab apapun, misalnya kena PHK, atau saya jatuh sakit keras, pasti dengan mudah dia akan melepaskan diri saya dan menggantikannya dengan orang lain. Demikian S, 35 tahun. Pada kasus S, memang suaminya menghargai keberadaannya, namun dirasakan S hanya sebagai pembantu pencari nafkah keluarga yang sifatnya sekedar ungkapan yang sangat mengutamakan orientasi materi semata. S merasa tidak dihargai sebagai sosok pribadi utuh, baik sebagai pendamping suami dan ibu dari 2 orang anak menjelang remaja, sehat dan pintar, yang sekaligus dicintai, dihargai, dan dikasihi dengan tulus. Apresiasi jujur. Timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan apresiasi jujur antar pasangan yang membuat diri kita dan pasangan kita berbahagia? Jawabannya adalah komunikasi langsung yang bermuatan pesan, kamu adalah seorang yang sangat berharga dan mempunyai martabat yang sangat tinggi dalam hatiku. Saya mencintaimu dan perlu kamu ketahui bahwa kamu telah berkontribusi banyak hal dalam kehidupanku dan kehidupan keluarga kita. Memperlihatkan apresiasi pada pasangan perkawinan kita dapat kita lakukan dengan cara mengungkapkan,
Saya sangat menghargai kualitas mental dan pandangan-pandangan kamu yang positif. Ketahuilah, pernyataan-pernyataan yang mengandung apresiasi yang diungkapkan secara langsung akan memperkuat relasi antar pasangan. Sikap apresiatif benar-benar tidak dapat diabaikan karena keluarga yang kuat adalah keluarga yang secara konsisten mengekspresikan apresiasi satu sama lain. Hal penting lain yang perlu diingat adalah bahwa memberi apresiasi bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan. Dengan berlatih beberapa kali kita dapat mengembangkan seni keterampilan menunjukkan apresiasi yang tulus, terutama kepada pasangan kita, dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang, termasuk istri atau suami kita, memiliki kualitas mental positif atau kelebihan yang akan selalu dapat kita hargai dengan jujur dan tulus. Sekali lagi, apresiasi antar pasangan dalam ikatan perkawinan merupakan kunci bagi terciptanya kekuatan relasi dalam perkawinan dan keluarga. Jadi, kenapa tidak?